Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir esai mata kuliah Informatika Sosial dengan judul Analisis Sentimen pada Twitter untuk Pengaruh Game Online Mobile Legends terhadap anak umur 7-14 tahun. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Alfarota Pranuka Driansyah, NIM L219 0097. Saya Tiara Kartika dengan NIM L200190124. Dan saya Fitri Arbani Nabila dengan NIM L200-190-132. Nah, selanjutnya yang pertama adalah pendahuluan yang dibacakan oleh teman saya, Tiara. Ya, yang pertama adalah pendahuluan. Game online pada era sekarang sudah tidak asing lagi bagi para kalangan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Game online juga sudah menjadi gaya hidup baru bagi kalangan anak muda dan pelajar. Bahkan anak di bawah umur sudah terbiasa bermain game online setiap harinya. Game online adalah permainan yang dimainkan secara online via internet. Fasilitas game online yang dapat dimainkan oleh banyak penggunanya secara bersamaan dan dapat dimainkan di mana saja secara online menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang terus bermain game online. Dalam game online, pemain bisa melakukan komunikasi dengan pemain lain dari penjuru dunia melalui chatting. Salah satu game online tersebut adalah Mobile Legends yang bergenre MOBA. MOBA adalah salah satu genre game yang sedang tren saat ini dan memiliki singkatan multiplayer online battle arena. Cara bermainnya yaitu player memainkan satu karakter hero yang tergabung dalam sebuah tim dan terdiri dari 2 tim dalam satu kali permainan. Hampir setiap hari anak bermain game online. Bagi mereka, bermain game online sangat menyenangkan karena banyak tantangan dan dapat mengenal banyak orang dari komunitas game online. Dan mereka berkhayal menjadi salah satu karakter pemain dalam game online sesuai yang mereka inginkan. Selain itu, bermain game online anak menjadi malas untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah, bahkan bolos sekolah. Hal-hal berikut ini tentu saja merupakan hal-hal yang negatif yang akan mengganggu tumbuh kembang seorang anak. Pertumbuhan anak yang seharusnya difokuskan pada kegiatan positif dan penuh edukatif malah menjadi hal-hal yang negatif. Perkembangan zaman memang sudah kepada hal digitalisasi, di mana banyak anak-anak dan remaja yang menggunakan smartphone sebagai mainan mereka dan juga sebagai media belajar mereka. Dengan adanya situasi pandemik seperti pada tahun 2020 dan 2021, semakin menjadikan anak-anak lebih mengenal gadget karena mereka dipaksa belajar menggunakan smartphone yang mereka miliki. Maka dari itu, seharusnya orang tua menjadi pengawas yang paling pertama dalam mengawasi segala tingkah laku anaknya, terutama dalam hal bermain game. Meskipun memiliki dampak negatif, tapi bermain game tentu saja terdapat hal-hal positif di dalamnya. Hal-hal positif yang dapat diperoleh dari bermain game adalah game merupakan sebuah sarana bagi melepas rasa penat dan juga melepas rasa stres. Game juga dapat melatih kemampuan otak dan juga melatih kemampuan berpikir di luar nalar. Pada zaman sekarang, juga game banyak menyuguhkan permainan yang dapat diikuti oleh lebih dari satu orang. Jadi, mereka bisa bermain bersama dan melatih kerjasama. Akan tetapi, kembali lagi ke pengawasan orang tua sangat diperlukan dalam menjaga seorang anak agar tidak kecanduan dalam bermain game secara terus-menerus. Bagi beberapa orang tua yang memiliki banyak kesibukan dan tidak sempat mengawasi anaknya, mengakibatkan seorang anak berpotensi kecanduan dalam bermain game online. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vidya. Baik, terima kasih Tiara. Di zaman digital seperti sekarang, banyak sekali media sosial yang dapat kita gunakan untuk menjadi sarana bercerita atau curhat tentang apa yang kita rasakan. Pada permasalahan ini, orang tua memilih bercerita di media sosial Twitter daripada mereka harus bercerita di media sosial WhatsApp. Media sosial Twitter merupakan sebuah media sosial yang dapat dipakai untuk mengirim sebuah cuitan tentang apapun yang kita lihat atau kita rasakan. Dengan adanya kebebasan berpendapat di media sosial Twitter inilah yang menjadi alasan kenapa orang tua lebih memilih untuk mencurahkan isi hatinya di Twitter. Selain kelebihan Twitter yang disampaikan di atas,
Twitter juga dapat menyediakan informasi mengenai cuitan-cuitan pengguna lain yang mungkin saja sama dengan apa yang kita rasakan, termasuk opini mengenai game online Mobile Legends. Dari penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukannya analisis sentimen untuk meneliti tentang opini-opini orang tua yang mengeluh di media sosial Twitter tentang anaknya yang kecanduan dengan game online. Dengan dilakukannya analisis ini, diharapkan mendapatkan data mengenai tanggapan masyarakat, terutama orang tua, mengenai dampak adanya game online terhadap anak umur 7-14 tahun. Sehingga kita mengetahui apakah dengan adanya game online akan berakibat positif atau malah menjadi negatif untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak. Dilakukannya sebuah analisis sentimen terhadap topik tersebut untuk memudahkan penilaian kualitas berdasarkan opini positif, negatif, dan netral. Analisis sentimen sendiri adalah proses penggunaan teks analisis untuk mendapatkan berbagai sumber data dari internet dan beragam platform media sosial. Analisis sentimen dilakukan untuk melihat pendapat terhadap sebuah masalah atau dapat juga digunakan untuk identifikasi kecenderungan dari suatu permasalahan. Tugas dasar dalam analisis sentimen adalah mengelompokkan polaritas dari teks yang ada dalam dokumen, kalimat, atau pendapat yang memiliki aspek negatif dan positif. Metode yang digunakan adalah metode Naive-Bayes Classifier. Yang kedua yaitu metode. Yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data. Data masukan yang akan digunakan bersumber dari tweet pada media sosial Twitter dengan mengetikkan pada kolom pencarian menggunakan kata kunci Mobile Legends atau game online. Jadi data tersebut sebagian menjadi data latih dan sebagian menjadi data uji. Kedua data tersebut dilakukan pre-processing terlebih dahulu untuk membuat teks menjadi bersih. Yang kedua adalah tahap pre-processing. Tahap ini digunakan untuk merapikan penulisan yang ada pada data tweet yang telah dikumpulkan. Dalam tahapan pre-processing ini terdiri dari proses scaffolding, tokenizing, stemming, dan filtering. Berikut merupakan penjelasan dari tahapan pre-processing. A, yaitu pada tahap scaffolding. Teks dilakukan proses perubahan dari huruf besar menjadi huruf kecil dan menghilangkan seluruh tanda baca pada kalimat. Lalu yang B adalah tahap tokenizing, yaitu setiap kata akan dipisahkan berdasarkan spasi ditemukan. Yang C adalah pada tahap stemming, yaitu pengubahan kata perimbuhan menjadi kata dasar. Dan yang terakhir yaitu tahap filtering adalah pembuangan kata-kata tidak penting dari hasil token. Tahap ketiga yaitu klasifikasi Naive-Bayes Classifier. Tahap klasifikasi ini adalah lanjutan dari tahap pre-processing. Metode Naive-Bayes yaitu pengklasifikasian suatu teks baru yang kategorinya belum pernah diketahui. Terdapat 4 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pembentukan fitur data latih. Fitur yang dimaksud yaitu parameter satuan data latih yang akan menjadi kata kunci seperti tweet yang akan diklasifikasi ke dalam kelas positif, negatif, ataupun netral. Singkatnya yaitu fitur adalah kata yang memiliki nilai sentimen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alvaro. Ya, terima kasih. Buat yang selanjutnya yaitu perhitungan nilai probabilitas data latih. Yaitu setelah mendapatkan hasil fitur dan data latih, kemudian melakukan perhitungan probabilitas kemunculan kata dari setiap kelas. Yang C yaitu menentukan probabilitas kelas. Yaitu setelah didapat probabilitas dari setiap kelas, selanjutnya yaitu menghitung probabilitas setiap fitur pada setiap kelas. Yang terakhir yaitu penghitungan VMAP. Pada tahap ini melakukan perhitungan nilai probabilitas teks berdasarkan data latih. Teks yang diuji akan melewati tahap pre-processing dan penghitungan VMAP terlebih dahulu. VMAP adalah perhitungan yang bertujuan untuk menentukan probabilitas tertinggi data uji dari masing-masing kelas. Nah, buat yang terakhir ya, ketiga yaitu penutup. Game online adalah permainan yang dimainkan secara online via internet. Fasilitas game online yang dapat dimainkan oleh banyak pengguna secara bersamaan dan dapat dimainkan di mana saja secara online menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang terus bermain game online. Mobile Legends merupakan salah satu game online yang paling banyak diminati oleh anak
dengan umur 7-14 tahun. Karena banyak anak yang kecanduan terhadap Mobile Legends, maka timbul banyak opini mengenai game ini pada media sosial, salah satunya media sosial Twitter. Maka dari itu, perlu dilakukan sebuah analisis sentimen untuk memudahkan penilaian kualitas berdasarkan opini positif, opini negatif, maupun netral. Dengan dilakukan analisis ini, diharapkan mendapatkan data mengenai tanggapan masyarakat, terutama orang tua, mengenai dampak adanya game online terhadap anak umur 7-14 tahun. Sehingga kita mengetahui apakah dengan adanya game online akan berakibat positif atau malah menjadi negatif untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.